Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga semua dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan Tuhan. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu meluangkan waktu untuk menonton video-video jalan yang lurus, bahkan mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata sosok Elia Miron ini sampai detik ini masih menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan video-video unggahannya, bahkan video podcast bersama Dr. Richard Lee yang tengah membahas tentang sejarah, serta bukti dan fakta tentang perbedaan antara Isa dan juga Yesus. Dan juga mungkin mengenai surat terbuka untuk Kementerian Agama mengenai ayat Injil yang dimuat dalam tafsir Al-Quran. Sehingga hal ini mengakibatkan Elia dan Dr. Richard Lee didemo oleh sekumpulan masyarakat yang menuntut supaya Elia dan Dr. Richard Lee diproses secara hukum. Karena menurut mereka, Elia dan Dr. Richard ini telah menimbulkan kegaduhan antar umat beragama. Sebelum saya membahas akan hal ini lebih jauh, saya akan terlebih dahulu memutar sebuah video di mana Elia dan Dr. Richard Lee didemo oleh sekumpulan masyarakat. Kepada Dr. Richard Lee dan Elia Miron yang sudah berbuat dengan kita tempuh secara hukum. Setuju? Yang sampaikan kegaduhan di perjalanan kita membuat satu ketentuan. Setuju? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat video ini, bagi saya hal ini bukanlah hal yang baru. Karena hal ini sudah sering terjadi di mana ketika pihak minoritas membahas tentang agama, pasti akan ada orang-orang yang akan cepat bereaksi dan merasa diresahkan. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti atau melihat video-video dari seorang Elia, di mana ia lebih banyak membahas fakta-fakta sejarah dan juga meluruskan pemahaman-pemahaman yang mungkin disalahartikan seputar dunia kekristenan. Bahkan video podcast bersama Dr. Richard Lee, Elia hanya membahas sejarah dan bukti-bukti perbedaan antara Yesus dan juga Isa berdasarkan sejarah kekristenan yang juga tertulis di dalam Alkitab. Akan tetapi, hal ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi saudara kita yang lain, yang mungkin tidak suka dengan seorang Elia Miron dan juga Dr. Richard Lee, sehingga mereka melakukan aksi demo menuntut supaya Elia dan Dr. Richard diproses melalui hukum. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, di mana mereka ketika para polemikus dan juga beberapa oknum ustadz yang selalu membahas tentang kekristenan, dan mereka juga secara terang-terangan membahas ayat-ayat Alkitab, seperti Ustadz Kainama, Kodonitan, Yahya Waloni, Babe Haikal, Menahem Ali, Yonatan Nandar, dan masih banyak lagi ustadz yang sering membahas ayat-ayat Alkitab dan mereka juga mengkaji serta menafsirkan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Akan tetapi saya tidak akan membahas soal ini, tetapi saya berharap agar kita semua harus bersikap dan berlaku adil. Toh Elia Miron hanya membahas sejarahnya saja, dan itu juga merupakan fakta-fakta atau bukti yang dituliskan di dalam Alkitab tanpa ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung atau menjatuhkan kepercayaan orang lain. Nah, saya tahu Elia Miron dan Dr. Richard Lee adalah orang yang pintar dan berpendidikan, sehingga mereka tahu untuk menempatkan kata atau kalimat yang tidak akan menyinggung atau menjatuhkan kepercayaan orang lain. Bahkan mengenai surat terbuka dari Elia kepada Kementerian Agama supaya ayat Injil Sinoptik jangan dimasukkan dalam tafsir, hal ini pun sebenarnya disetujui oleh Kononditan bersama para polemikus, yang dimana mereka mengatakan supaya tidak mengutip-ngutip ayat Alkitab dalam tafsir. Bahkan Kononditan mengakui serta mengatakan bahwa ia mempunyai pikiran yang sama dengan Elia, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka setuju dengan Elia. Maka dari itu saudaraku,
marilah kita bijak dalam menyikapi segala sesuatu dan menyelidiki apa yang dilakukan atau dikatakan orang tersebut itu benar atau salah, baik atau buruk, supaya kita tidak gagal paham atau salah paham. Dan marilah kita tetap berlaku adil dengan semua orang tanpa memandang suku, bahasa, budaya, bahkan agama, kepercayaan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.